Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Abdu di channel Inspirasi Guru. Bapak Ibu Guru, di video kali ini saya akan membagikan tips ya tentang bumbu-bumbu dalam mengajar. Bapak Ibu penting ya untuk menguasai berbagai macam seni dalam mengajar. Karena memang sejatinya mengajar itu adalah seni. Karena itu Bapak Ibu harus memiliki trik-trik ya tips-tips bagaimana menghandle kelas. Nah, di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips ya, beberapa bumbu ya, bumbu-bumbu mengajar itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kisah inspiratif. Nah, Bapak Ibu ya di dalam melakukan proses pembelajaran ya tidak salahnya Bapak Ibu menyelipkan ya kisah-kisah inspiratif, tetapi kisah ini terkait dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. Maka ini akan lebih membekas di dalam jiwa siswa kita. Nah, Bapak Ibu banyak ya cerita-cerita inspiratif yang menggugah. Ya, diantaranya misalnya kalau Bapak Ibu mengajar tentang topiknya sedekah, maka Bapak Ibu bisa mengangkat kisah inspiratif tentang Abu Dahda. Atau ketika Bapak Ibu bercerita tentang kesungguhan mencari ilmu, maka Bapak Ibu bisa mengangkat kisah inspiratif Ibnu Hajar. Atau materi pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan tentang ya kesungguhan dalam mentaati Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu bisa bercerita tentang Zahid dan Zulfa. Atau Bapak Ibu ketika mengajarkan misalnya tentang materi berbakti pada kedua orang tua, Bapak Ibu bisa mengangkat kisah Zangda dan seterusnya. Banyak sekali Bapak Ibu cerita-cerita yang menggugah, cerita-cerita inspiratif yang bisa Bapak Ibu sampaikan untuk memperkuat, mempertegas materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, materi yang kita sampaikan itu membekas di dalam diri siswa, dan siswanya ya semakin tertarik untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya, karena Bapak Ibu guru selalu menghadirkan sesuatu yang menggugah mereka ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu ya, bumbu-bumbu mengajar yang kedua Bapak Ibu, cerita humor Bapak Ibu. Nah, sesekali Bapak Ibu bisa selipkan cerita humor di dalam proses pembelajaran. Nah, cuman Bapak Ibu memang harus mengoleksi ya banyak cerita humor ya. Ya, salah satunya misalnya begini Bapak Ibu. Misal ketika mata pelajaran bahasa Arab misalnya ya, ada cerita yang menarik ya. Satu ketika Roni ini pulang ke kampungnya lalu ditanya oleh Ahmad, "Wah Roni, kamu kemarin bekerja di Arab Saudi ya, pasti gajinya besar ya, kamu sekarang pasti sudah banyak uang." Lalu Roni bilang, "Baru-baru dapat uang, saya digaji aja enggak karena saya dipecat." Lalu Ahmad bertanya, "Kenapa kok bisa dipecat?" Kemudian Roni menjawab, "Iya, satu pagi saya mengendarai mobil ya bersama majikan saya ya, kemudian dengan kecepatan tinggi, lalu di depan ya saya melihat batu yang besar berada di tengah jalan. Kemudian saya mau menghindar sebenarnya, tapi majikan saya mengingatkan saya, 'Roni, Roni, hajar, hajar, hajar,' gitu ya. Lalu saya ya terpaksa mengikuti keinginan majikan saya tabrakkan mobil saya ke batu besar itu. Singkat cerita, majikan saya masuk rumah sakit, lalu kemudian saya dipecat. Belakangan saya baru sadar bahwa sesungguhnya majikan saya mengingatkan saya, hajar-hajar itu awas batu-batu gitu ya. Ya, tapi saya beranggapan ya hajar-hajar ialah tabrakan saja gitu ya. Nah, ini bahayanya kalau tidak memahami bahasa. Nah, karena itu cerita ini bisa disampaikan ya ketika mengajar bahasa Arab misalnya, agar siswa-siswanya belajar banyak bahasa agar bisa berkomunikasi dengan orang ya di seluruh dunia. Nah, oke, itu cerita humor ya. Bapak Ibu juga bisa cari cerita-cerita yang lain ya, yang membuat siswanya ya semangat, kemudian menunggu-nunggu ya kehadiran Bapak Ibu di kelas. Itu bumbu yang kedua. Lalu bumbu yang ketiga Bapak Ibu, senam otak ya. Senam otak kan banyak Bapak Ibu ya, di YouTube banyak sekali orang yang memperagakan senam otak ya. Ada yang menggunakan misalnya jari seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada yang tembak kelinci. Nah, bisa Bapak Ibu gunakan senam otak itu untuk menyelingi materi-materi atau penjelasan Bapak Ibu guru.
Lalu berikutnya Bapak Ibu, bumbu yang keempat, sulap. Wah, ini keren Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakanlah belajar sulap yang sederhana saja ya, nggak usah yang rumit-rumit, karena Bapak Ibu profesi Bapak Ibu bukan pesulap tapi guru ya. Tapi nggak ada salahnya Bapak Ibu menguasai teknik sulap-sulap yang sederhana ya, yang sederhana yang bisa Bapak Ibu selipkan ya ketika menjelaskan materi pelajaran Bapak Ibu, karena sulap ini sangat menarik ya. Bapak Ibu banyak ya sulap-sulap yang bisa Bapak Ibu gunakan, silakan cari saja di internet ya. Di antaranya Bapak Ibu misalnya yang sangat sederhana ya, minta siswanya untuk memperagakan seperti yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya Bapak Ibu melakukan ya jarinya menyilang ya, menyilang di hidung seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu minta siswa-siswanya ya, anak-anak silakan lakukan apa yang ibu atau bapak lakukan ya. Ya, kemudian siswanya mencoba memperagakan. Silakan anak-anak silangkan jarinya di hidung, misalnya seperti itu. Oke, buka, silangkan lagi ya. Oke, buka lagi. Ya, lalu sekarang Bapak Ibu dengan cepat ubah posisi jarinya tadi ya, yang tadinya menyilang seperti ini menjadi menyilang seperti ini. Ya. Oke anak-anak, sekarang silahkan jarinya di hidung. Dengan cepat Bapak Ibu lakukan seperti ini. Oke, sudah menyilang semua. Maka sekarang kita buka perlahan-lahan ya. Jangan ditarik, telunjuknya jangan ditarik, tetap menempel di hidung. Nah Bapak Ibu biasanya ada yang susah ya mereka ya, gini ya. Susah, karena tidak memperhatikan bahwa kita sesungguhnya jari kita sudah berubah, yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Oke, itu sulap yang sederhana. Bapak Ibu bisa lakukan sulap-sulap yang lain ya. Silakan koleksi ya beberapa sulap untuk memperkaya bumbu-bumbu seni Bapak Ibu dalam mengajar. Lalu Bapak Ibu yang kelima ya, bumbu mengajar yang kelima, tebak-tebakan. Nah, Bapak Ibu senangkan dengan tebak-tebakan, sama siswa juga senang dengan tebak-tebakan. Nah, Bapak Ibu nggak apa-apa di tengah-tengah materi Bapak Ibu ya, untuk supaya siswanya tidak bosan, Bapak Ibu melakukan tebak-tebakan. Ya, diantaranya tebak-tebakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, anak-anak ya, jika ada dua senter ya, mana senter yang potensi rusaknya cepat ya, lebih cepat ya. Senter yang pertama nyala terus misalnya. Lalu senter yang kedua hidup nyala ya, mana kira-kira potensi rusaknya cepat? Wah, itu macam-macam jawabannya ya. Ada yang nyala terus ya, ada yang hidup nyala ya. Lalu mintalah alasan kenapa nyala terus dia cepat rusak ya. Mintalah mereka yang menjawab nyala terus, alasan mereka seperti apa. Lalu minta juga alasan bagi yang menjawab misalnya hidup nyala. Lalu kemudian Bapak Ibu akhiri ya, anak-anak kira-kira apa bedanya nyala terus dan hidup nyala. Jadi anak-anak tadi akan mulai berpikir, apa ya bedanya? Kayaknya bagi yang sudah connect ya, oh iya sama saja ya, nyala terus dan hidup nyala itu sebenarnya sama ya. Beda antara nyala terus dengan hidup mati ya. Tapi ini nyala terus dengan hidup nyala. Nah, disinilah siswanya akan tertawa karena menyadari bahwa mereka tidak konsen, tidak fokus dengan kata-kata itu. Lalu Bapak Ibu, bumbu yang keenam ya, yang bisa Bapak Ibu selipkan di dalam proses pembelajaran itu kata-kata motivasi. Mungkin di akhir proses pembelajaran Bapak Ibu menyampaikan kata-kata motivasi para tokoh-tokoh besar misalnya ya, yang kata-kata itu Bapak Ibu akan menginspirasi, akan menggugah siswanya. Misalnya ada kata motivasi yang seperti ini ya, orang yang berhenti belajar menjadi pemilik masa lalu, orang yang selalu belajar akan menjadi pemilik masa depan ya. Sehingga ini memotivasi siswanya untuk terus belajar. Misalnya kalau yang sudah lumrah ya, kata motivasinya seperti ini, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Maka Bapak Ibu dengan kalimat motivasi ini ya, menjadikan siswa itu bersemangat. Nah Bapak Ibu, itu saya sudah membagikan 6 bumbu dalam mengajar. Bisa Bapak Ibu selang-selingi ya di dalam proses pembelajaran ya, 6 bumbu-bumbu itu. Nah, silakan Bapak Ibu perkaya ya masing-masing ya
bisa kisah inspiratifnya, kemudian sulapnya, cerita humornya, tebak-tebakannya, ya, kemudian kata-kata motivasinya, Bapak Ibu perbanyak ya, sehingga setiap pertemuan itu selalu ada perbedaan. Yakinlah kalau ini Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu akan ditunggu oleh siswa-siswanya ya, kehadiran Bapak Ibu di kelas. Baik, demikian video ini, nantikan video saya selanjutnya. Salam inspirasi guru.